Kalau yang belum menyiapkan alat tulis berarti harus bukan membaca pikiran, ya. Menyimak dengan baik, fokus biar ingat apa yang kita pelajari hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa, adik-adik? Aku ingin masuk surga bersama ayah bunda. Apa gimana? Lah kayak gitu ya. Ya baik. Adik-adik semua, sebelum kita mulai seperti biasa kita cek semangat dulu. Coba kalau Kak Yogi bilang apa? Kalau Kak Yogi, kita main game, Kak Yogi berkata saja ya. Kita mau tes konsentrasi dulu. Siap? Siap? Gini. Kita main game ini dulu deh. Kalau Kak Yogi lempar ini, adik-adik harusnya bilang dor gitu ya. Gini, dor gitu ya. Dor. Kalau Kak Yogi nggak lempar, terus adik-adik tetap bilang dor, nanti Kak Yogi akan tanya, kasih hukuman. Hukumannya mau ditanya tentang materi belajar semalam. Siap? Oke. Kak Yogi kalau nggak bisa gimana? Push up 50 kali ya. Enggak dong, enggak. Oke, yuk. Enggak push up. Enggak apa-apa kalau nggak bisa ya. Coba. Kita siap? Tes dulu. Dor gitu ya. Dor. 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 Lah. Ya. Oke. Lagi. Siap? 1, 2, 3. Lebih cepat. Oke. Nah, itu dia tadi tesnya. Sekarang kita serius mulai gamesnya. Nanti ada games yang lain, tenang aja ya. Siap? Nanti hukumannya dimulai dari sekarang. Ayo, fokus, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gitu dong. Konsentrasi dimulai. Hap. Nah, pakai hap ya belakangnya ya. Coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hap. Siap? Siap. Dor. Kita tanya dulu. Siapa namanya kakak? Kakak namanya siapa kak? Kakak Zain. Kakak Zain, Masya Allah. Kakak Zain. Kak Yogi mau tanya. Tadi malam kita belajar apa, Kak Zain? Dia datangnya telat. Oh, datangnya agak telat ya? Oh iya, tadi malam kita belajar akhlak yang baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sambil murojaah loh ya. Yo, siap? 1, 2, 3. Ya, Zahra ya. Oke Zahra, Kak Yogi mau tanya. Wah, Zahra, apa keutamaan akhlak yang baik? Kenapa harus punya akhlak yang baik? Biar dipercaya dengan orang lain. Benar. Yang semalam loh keutamaannya apa? Ada 3. Waduh, nggak bisa kakaknya. Ya. Ayo, apa ayo? Siapa kakaknya? Dimudahkan masuk surga, Masya Allah. Terus? Dibuatkan istana di surga. Terus? Hisapnya mudah. Hisapnya mudah, dikit lagi. Memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Masya Allah, masih ingat. Terakhir. Siap. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Lebih cepat. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3.
Oke ya. Belum. Iya. Enggak, belum. Baru. Belum ya. Oke, games yang terakhir ini harus lebih semangat. Kalau Kak Yogi bilang gajah, teman-teman bilang besar. Gimana pakai tangan kayak gini ya? Gajah. Nah, pakai tangan tapi nggak usah ke temannya gini-gini. Nggak usah. Gajah besar. Coba pakai gerakan semua. Gajah. Pakai gerakan semuanya. Yang pegang minum ditaruh depannya dulu, hati-hati. Ya. Makannya taruh dulu di kursi boleh. Gajah. Gajah itu kecil apa besar? Besar. Masya Allah. Kak Yogi kecil apa besar? Kecil. Benar kecil. Alhamdulillah, makasih adik-adik ya. Baik, gajah itu besar. Jadi kalau Kak Yogi bilang gajah, pakai gerakan besar. Bisa? Oke. Gajah. Gajah. Ayo kakak pakai gerakan kak. Gajah. Oh gitu. Oh gerakannya di dalam jaket ya. Masya Allah. Gajah. Kalau Kak Yogi bilang semut. Kecil. Gini. Kecil. Bisa? Kecil ya. Gajah. Lebih semangat. Gajah. Semut. Sekarang kita mulai gamesnya. Oke. Gajah. Yang salah nanti kita kasih pertanyaan. Siap? Gajah. Gajah. Pakai gerakan semua. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Oke, kita tes sekarang. Gajah, semut, gajah, semut. Semut besar apa kecil kok malah? Nah, gitu dong. Pakai gerakan tapi kecil gitu ya. Musa ya. Coba lagi. Gajah, semut, 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 gajah, semut. Oh iya, kecil lagi nah. Kecil. Siap? Saya. Nah, ya. Gajah. Besar. Nah, gitu. Oke. Ya, kita mulai sekarang. Konsentrasi. Dimulai. Gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Pakai gerakan. Nah, kalau nggak pakai gerakan tetap salah ya. Oke, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besarnya gini dong, masa gini. Ayo, pakai gerakan yang sempurna. Yang nggak sempurna gerakannya tetap salah. Oke. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Ih, betul. Yang akhwat sekarang. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Oke, mudah ya. Sekarang kita balik adik-adik. Kalau Kak Yogi bilang gajah, teman-teman bilang besar. Tetap gajah itu besar, gak boleh dirubah faktanya. Kita rubah gerakannya aja. Gajah besar, semut kecil. Ya, ini nih tantangannya ya. Gajah besar, semut kecil. Siap?
Kita mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah. Wah, susah ya ternyata. Beke, beke. Gitu kan? Padahal gampang kan, gajah kan besar ya. Kenapa jadi susah? Beke, beke. Ayo. Kenapa susah? Ya, kita ulangi sekali lagi. Gajah besar, semut kecil. Sekarang serius, dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah semut, 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 gajah. Iya, hampir besar ya. Kenapa jadi grogi ya? Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Iya, kecil gitu. Bisa gitu ya balik-baliknya. Berarti gerakannya kurang sempurna. Kita tanya Fakih berarti. Iya, Fakih. Gimana doanya agar kita bisa punya akhlak yang baik? Coba gimana? Allahumma dini ahsanil akhlaqi. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Allahumma hdini li ahsanil akhlaki. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik. Masih hafal? Masih. Lomba duduk rapi. Ayo Ki, gajah-gajahnya udah. Udah ya. Sekarang kita mulai belajar tentang adab kepada orang tua. Baik, adik-adik semua, kita cinta sama orang tua, betul? Kalau duduk jangan salah ya. Oh iya, siap. Terima kasih Zahra. Untung dikasih tahu. Kalau enggak kayak gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang adab kepada orang tua agar bisa jadi anak yang berbakti sehingga Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Tadi malam kita belajar bahwa akhlak yang baik memudahkan kita masuk surga. Sekarang belajar berbakti sama orang tua juga biar mudah masuk surga. Kenapa sih masuk surga semuanya? Loh, emangnya adik-adik nggak pengen masuk surga? Pengen nggak? Pengen adik-adik. Di surga itu ada banyak kenikmatan, ya, sehingga manusia yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah, dia akan masuk surga. Dan orang yang nggak dirahmati oleh Allah, bisa jadi dia akan masuk neraka ya. Jadi adik-adik semua, kita harus berusaha untuk masuk surga. Dan ibadah itu memang boleh kok niatnya untuk masuk surga. Kenapa Mas? Ya? Allahu alam ya. Apakah orang tuanya bisa menolong atau enggak? Kalau anaknya durhaka ya enggak bisa ya. Nah, orang tua juga nggak mau nolongin lah wong anak durhaka. Waktu dulu di dunia suka marah-marah, suka bentak-bentak, yang ngapain ditolong? Ya? Ya, enggak Pak, kalau di akhirat Ustadz ya. Kalau di akhirat nanti kita akan sendiri-sendiri teman-teman ya. Iya, dan nanti adik-adik ya, Allahu a'lam bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Yang penting sekarang kita berusaha jadi anak yang baik. Nah, adik-adik, ada keutamaan berbakti pada orang tua. Kayak gitu juga bagi jadi 3. Diingat baik-baik, yang mencatat dicatat baik-baik. Kenapa sih harus berbakti pada orang tua? Nah, adik-adik, berbakti pada orang tua itu adalah perintah Allah. Jadi bukan karena perintah guru, bukan karena perintah orang tua itu sendiri, bukan karena perintah Kak Yogi, bukan karena perintah teman,
tapi Allah langsung yang memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Dalam Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Lihat adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan engkau jadikan sekutu-sekutu atau tempat ibadah selain Allah. Jadi adik-adik, kalau ibadah hanya kepada Allah. Coba Kak Yogi ulangi. Kalau beribadah hanya kepada Allah. Kalau beribadah hanya kepada Allah. Boleh nggak kita menyembah gunung yang besar? Mana gunungnya? Di sana ya, di sana. Ada Gunung Agung di sana. Boleh nggak nyembah gunung itu? Boleh. Boleh nggak kita menyembah lautan? Nggak boleh. Boleh nggak kita menyembah bulan purnama? Nggak boleh. Bolehkah kita menyembah matahari? Nggak boleh. Boleh nggak kita menyembah pohon? Nggak boleh. Yang boleh disembah hanya Allah. Coba hafalkan hadisnya. Yang bisa hafal atau yang nanti Kak Yugi tunjuk bisa dapat hadiah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Siapa yang sudah hafal? Coba gimana? Sa'alta ahsanta. Artinya jika kamu meminta, minta kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Coba yang akhwat, ada yang sudah hafal? Yang putri? Hah? Nah, coba kakak, gimana? Betul, ahsanti ya. Siapa lagi yang sudah hafal? Coba. Gimana? Fas'alillah. Jika kamu meminta kepada Allah. Masya Allah ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Masya Allah. Boleh nggak meminta kepada selain Allah? Wah, wahai langit, wah, misalnya gitu ya. Tolong langit turunkan hujan, biar aku bisa main hujan. Boleh nggak? Nggak boleh kalau minta hujan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa beribadah kepada Allah adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling penting, sehingga jika kita tidak menyembah kepada Allah, maka ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Wah, berarti kita harus bertakwa kepada Allah ya kan? Betul. Gak boleh. Iya, bisa jadi ada ya, musyrik itu orangnya ya. Kita berbuat syirik nanti ya. Ya, baik. Teman-teman semua,
Kemudian setelah amalan yang ibadah, amal ibadah yang utama itu Allah sandingkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Adik-adik, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua. Maka adik-adik, ini adalah sebuah amal ibadah yang juga utama. Kenapa Kak Yogi? Karena disandingkan dengan beribadah kepada Allah. Jadi lihat, perkara yang penting yaitu beribadah hanya kepada Allah disandingkan dengan apa? Berbakti pada orang tua. Makanya adik-adik, durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa yang besar. Kak Yogi, contoh durhaka gimana? Contohnya suka bentak-bentak orang tua. Ya misalnya lagi dibangunin pagi. Contohnya coba ini misalnya bangunin pagi. Nak, ayo nak bangun subuh. Sholat subuh. Apa sih? Enak-enak lagi tidur. Ini lagi mimpi tahu. Lagi main FF, entar lagi boyah. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, masa orang tuanya dibentak-bentak, orang tuanya dimarah-marah, boleh nggak? Nggak boleh. Lagi jalan, misalnya ke mana? Ke toko atau ke mall. Lalu lewat toko mainan yang sangat banyak mainannya. Lalu di situ ada boneka yang kita suka, namanya boneka Lalucu ya. Iya. Kalau Labubu kan serem ya, ini Lalucu berarti ya. Nah bonekanya bagus banget. Terus kita pengen, ayah aku pengen itu boneka Lalucu. gitu ya. Oh, nah itu bonekanya nggak soleh, masa lucu giginya keluar semua gitu ya. Nah jangan ya nak ya. Aku mau itu. Langsung guling-guling di situ ya, marah-marah, nendang-nendang. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini termasuk durhaka sama orang tua, adik-adik. Kita harus patuh dan taat sama orang tua. Apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Ankabut, wa wasaynal insana biwalidayhi husna ya. Maka adik-adik, kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada orang tua. Jadi apa keutamaan berbakti pada orang tua? Yang pertama, ini perintah langsung dari Allah. Jadi Allah yang memerintahkan. Jika Allah memerintahkan pada sesuatu, maka ini wajib dikerjakan. Betul? Nah, lomba duduk rapi. Yang kedua, kenapa harus berbakti sama orang tua? Ayo. Karena berbakti pada orang tua termasuk amal ibadah yang utama. Apa? Termasuk amal ibadah yang utama. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah. Itu ada orang yang bertanya ya, sa'altu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amali afdalu, gitu ya. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama? Nabi SAW bersabda, faqala, kata Nabi, apa teman-teman? As-salatu ala waktiha. Salat di waktunya, atau di tepat waktu, atau di awal waktu. Ini yang utama. Berarti yang utama apa? Menyembah Allah. Kemudian orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi setelah itu? Birrul walidain. Ya, kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, apa lagi setelah itu? Al-jihadu fi sabilillah. Kita bersungguh-sungguh ya berjuang di jalan Allah. Maka ini termasuk 3 amal yang utama atau amal ibadah yang
paling baik. Yang pertama apa adik-adik? Sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Nah, berarti yang kedua, kenapa harus berbakti pada orang tua? Karena termasuk ibadah yang utama. Wow, adik-adik. Bahkan dulu ada seorang sahabat yang dia mau ikut perang. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang. Lalu Nabi bertanya, di rumahmu ada orang tuamu kan yang sudah tua sendirian? Iya Rasulullah. Kalau gitu rawat orang tuamu saja dulu. Padahal perang itu adalah keutamaan. Wajib kalau sudah diseru untuk ikut berperang. Tapi ketika ada orang tua kita yang butuh pertolongan kita di rumah, Nabi lebih memilih pemuda itu untuk merawat orang tuanya. Masya Allah. Ini menunjukkan keutamaan berbakti pada orang tua. Makanya adik-adik, kalau kita disuruh sama bunda, Abdullah, tolong bantuin bunda nyapu rumah Abdullah. Enggak, aku mau main sama teman-temanku. Ini udah mau login ini ya. Malah mabar ya kan? Malah main Mobile Legend. Waduh. Orang yang perang beneran saja, berjuang di jalan Allah adik-adik, mereka mempertaruhkan jiwa dan raga. Ini amal ibadah yang besar ya. Dia berpeluang untuk menjadi syuhada ya, syahid di pertempuran. Itu saja lebih utama untuk menjaga orang tua. Lah ini malah bermain Mobile Legend, mengabaikan orang tuanya, nyuruh nyapu. Ini nggak soleh adik-adik. Berarti nggak boleh ya. Utamakan dulu perintah orang tua, baru mengerjakan hal-hal yang lain. Bisa? Lomba duduk rapi. Apa nak? Misalnya ada orang Islam tuh, misalnya dia di masjid depan, atas itu udah banyak tinggalnya, musuh banyak kan, orangnya kan pagi benci senang. Pas itu dia ditanya semua apa banget. Jadi pas itu dia tuh itu ciri-ciri Iya, ciri-ciri orang yang oh gitu ya. Iya, kalau orang yang ria, orang yang sombong itu memang ciri-ciri penghuni neraka ya. Baik, lomba duduk rapi. Angin, hujan. Yuk, kita hafalkan mufrodat bahasa Arab dulu yuk. Coba, adik-adik sudah hafal mufrodat bahasa Arab? Apa nama bahasa Arabnya mobil? Kalau motor? Suyuratin bukan ya. Kalau kapal apa? Safinatun. Kalau pesawat? Ta'iratun. Coba yuk kita hafalkan. Ya, ini kayak gini diajarin kalian juga nih ya, pakai cara kayak gini nih ya, biar lebih mudah untuk menghafal mufrodat bahasa Arab. Coba. Kring kring darajatun sepeda. Ngeng darajatun naria. Bem bem syayaratun mobil. Tut tut kitarun kereta. Pom pom safinatun terus wus wus ta'iratun pesawat. Telolet telolet hafilatun. Masya Allah. Sudah hafal? Coba kita mulai. Kring kring darajatun sepeda. Ngeng ngeng darajatun naria. Motor. Bem bem syayaratun mobil. Tut tut kitarun kereta. Pom pom safinatun kapal. Hus hus ta'iratun pesawat. Telolet telolet hafilatun. Wah, siapa yang sudah pernah naik semuanya? Sudah pernah naik semuanya? Masya Allah.
Lomba duduk rapi. Lihat adik-adik, kendaraan-kendaraan tadi, sepeda, motor, mobil, pesawat, kereta, kapal, bus, itu ada yang membuat atau ada dengan sendirinya? Ada yang membuat, betul. Sepeda ada yang membuat, motor ada yang membuat, mobil ada yang membuat. Mungkin nggak motor ada sendiri? Mungkin. Besinya muncul dari tanah. Mungkin nggak? Kemudian tiba-tiba besinya membentuk mesin-mesin motor. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ada manusia pintar yang sudah Allah berikan kemudahan untuk membuatnya, jadilah motor. Kalau motor yang kecil saja ada yang membuat, gimana dengan matahari yang besar? Mungkin nggak matahari ada dengan sendirinya? Enggak. Ada Allah yang menciptakan matahari. Maka adik-adik, Allah itu pencipta, Allah pemilik dan pengatur. Allah perintahkan tadi, yang pertama tugas kita adalah beribadah hanya kepada Allah. Idza sa'alta, gimana? Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Maka Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Ini keutamaan berbakti yang pertama. Yang kedua, keutamaan berbakti pada orang tua apa? Amal ibadah yang utama. Ya, tadi ada 3 yang disebutkan Nabi. Yang pertama apa amal ibadah yang utama? Salat tepat waktu. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya. Yang ketiga, kenapa harus berbakti pada orang tua? Karena ridhor Rabbi fi ridhal walidi wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidi. Adik-adik, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya, marahnya Allah ada pada murkanya orang tua. Kalau kita sering banget bikin ayah ibu kita sedih, nangis, marah, berarti Allah juga marah kepada kita. Mau dimarah sama Allah? Kan enggak. Tapi kalau kita suka membuat orang tua bahagia, orang tuanya seneng sama kita, kitanya patuh sama orang tua, Allah juga seneng dan sayang sama kita. Mau disayang Allah? Coba kayak ditanya, siapa yang kepengen disayang Allah? Ulangi, siapa yang pengen disayang Allah? Siapa yang pengen disayang Rasulullah? Lebih semangat, kita kasih hadiah yang semangat. Siapa yang pengen disayang orang utan? Orang utan? Mau? Mau disayang orang utan? Makanya konsentrasi dimulai. Ulangi. Siapa yang pengen disayang Allah? Masya Allah, ini semangat nih, kasih hadiah. Siapa yang pengen disayang Rasulullah? Nih semangat nih, kita kasih hadiah. Nih yang kerudungnya warna kuning, apa orange? Apa takut salah nyebut nama kerudungnya? Kalau perempuan ada sendiri ya kosakata warna ya. Baik. Siapa yang pengen disayang Rasulullah? Siapa yang pengen disayang orang tua? Siapa yang pengen disayang bunda? Siapa yang pengen disayang ayah? Masya Allah. Jadi adik-adik, kalau pengen disayang oleh Allah, maka buatlah orang tua sayang kepada kita. Iya Kak Yogi, kalau gitu aku harus jadi anak yang nurut, anak yang lemah lembut, anak yang gak suka marah-marah. Betul.
Nah, biar Allah juga sayang kepada kita. Dan jika Allah sayang kepada kita, maka rahmat Allah inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi, keutamaan berbakti pada orang tua yang ketiga adalah ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Jadi kalau kita buat orang tua senang, Allah juga sayang dan senang sama kita. Paham adik-adik? Angin, hujan. Coba kita ulangi. Apa keutamaan berbakti pada orang tua? Yang pertama, Perintah langsung dari Allah. perintah dari Allah. Yang kedua, Termasuk amalan ibadah yang utama. amalan ibadah yang utama. Yang ketiga, ridho orang tua, ya. Ya, ridho Allah sama dengan ridho orang tua. Baik, murkanya Allah juga murkanya orang tua. Yang keempat, mau nambah nggak? Nambahlah satu lagi ya. Satu lagi, please, 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 please. Sebenarnya masih ada 10 lagi sih gitu ya. Katanya astagfirullah katanya. Oke, satu lagi ya. Orang yang berbakti pada orang tua dimudahkan masuk surga. Al-walidu Ausatu abwabil jannah. Al-walidu Ausatu abwabil jannah. Ulangi sekali lagi. Al-walidu Ausatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Hah? Orang tua pintu surga yang paling tengah. Iya. Jadi surga itu ada banyak pintunya. Siapa yang tahu berapa jumlah pintu surga? Berapa? Hah? Ini kok ada perbedaan ya? Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Berapa? Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada berapa? 7. Coba lebih banyak mana pintu surga sama neraka? Lebih banyak surga. Artinya kalau lebih banyak pintu surga, lebih mudah mana? Masuk neraka apa surga? Coba adik-adik. Kalau adik-adik melihat ya, pintunya yang lebih banyak sama pintu yang lebih sedikit, lebih mudah masuk yang mana? Yang lebih banyak. Yang lebih sedikit susah, gantian berdesak-desaan. Kalau pintu yang lebih banyak gampang masuknya. Betul? Dan adik-adik perlu ketahui, pintu surga yang banyak itu, yang paling tengahnya adalah pintu berbakti pada orang tua. Kita bisa memilih pintu itu masuk ceklek. Iya, siapa yang mau masuk surga? Bentar, nggak kompak, harus lebih semangat. Siapa yang mau masuk sumur? Masuk sumur? Jangan ya adik-adik. Ya, ulangi. Makanya konsentrasi. Dimulai. Cepat ya responnya. Siapa yang pengen masuk sungai? Zahra masuk sungai. Oke, ulangi. Siapa yang pengen masuk surga? Masya Allah. Dan kalau pengen masuk surga dari pintu yang paling tengah, gimana caranya? Berbakti pada orang tua. Ini keutamaan berbakti pada orang tua. Ada berapa? 4. Coba adik-adik sebutkan.
yang bisa menyebutkan, kita kasih hadiah. Ya, angkat tangan. Gak usah teriak-teriak, gini aja duduknya yang rapi, nanti KG tunjuk. Coba siapa yang tahu apa keutamaan berbakti pada orang tua? Duduknya yang rapi, tenang, Kak Yogi tunjuk, Kak Yogi kasih hadiah. Adik, apa keutamaannya? Hah? Coba sini maju ke depan. Ya. Siapa namanya? Hamzah. Hamzah, Masya Allah. Hamzah, sudah sekolah belum? Udah Sekolah di mana? di RA Bunaya. Oh, di RA Bunaya. Baik, Hamzah sudah kelas 6 berarti ya? Belum. Oh, belum. Berarti masih TK. Oh, TKA apa TKB? TKA. Oh, TKA. Wah, berani sekali ya Hamzah ya. TKA maju, Masya Allah. Coba Hamzah tinggalnya di mana? Di Karangasem. Oh, di Karangasem. Itu di daerah Yogyakarta ya? Bukan ya, itu di Bali. Oh, Hamzah, coba apa keutamaan berbakti pada orang tua? Mudah masuk mana? Udah masuk pintu tengah. Masya Allah, masuknya pintu surga yang paling tengah. Tahu Hamzah? Barakallahu fiik. 1. Ayo, masih ada 3. Siapa yang tahu? Mana angkat tangannya yang rapi ya? Nah, coba apa? Perintah langsung dari Allah. Perintah langsung dari Allah. Coba yang akhwat sekarang. Apa keutamaan berbakti pada orang tua? Angkat tangan yang tahu. Adik tahu nggak? Ini adik-adik. Ya, Zahra udah dapat. Nanti ngumpulin 5 Zahra ya. Ya. Apakah? Ridhonya Allah, ridho orang tua. 1 lagi apakah? Amal ibadah yang utama. Barakallahu fiik. Hebat. Ya, sebutin sama-sama apa keutamaan berbakti kepada orang tua? Perintah langsung dari Allah. Yang kedua, amal ibadah yang utama. Yang ketiga, ridha Allah tergantung apa? Juga ridha orang tua. Yang keempat, dimudahkan masuk surga. Coba kita hafalkan lagi hadisnya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Baik, lomba duduk rapi. Ada sebuah kisah. Mau dengar? Kayak kisah apa? Kisah kelinci sama kancil. Bukan ya. Kita nggak kisah-kisah kancil, apalagi kancil sama buaya, enggak ya. Baik, kita akan berkisah tentang seorang ulama yang ilmunya luas tapi berbakti pada orang tua. Nama ulama tersebut adalah Haywah bin Shureh. Siapa? Haywah bin Shureh. Iya, kisahnya Haywah bin Shureh adalah seorang ulama yang sedang mengisi pengajian. Wah, kayak ustadz kita, guru kita, semisal Ustadz Nizar ya. Lalu beliau sedang mengisi kajian di hadapan jemaahnya. Tiba-tiba dia mendengar panggilan dari ibunya. Ibunya memanggil, "Wahai Haywah, kemarilah, berilah makan ayam-ayam ini." Bayangkan adik-adik lagi ngisi pengajian, disuruh ngasih makan ayam, coba ya. Nah, terus gimana adik-adik kira-kira? Saat mendengar panggilan ibunya, Haywah segera beranjak dari tempat duduknya.
dia sebelum beranjak izin ke jemaahnya, jemaah sekalian, mohon izin dulu sebentar ya. Nah, dia berdiri, dia mendatangi ibunya dan segera memberi makan ayam. Wah, dia kok taat banget sama ibunya. Betul. Inilah potret anak yang saleh. Dia taat pada ibunya. Dia bersegera menuju panggilan orang tuanya, tidak menunda-nunda, tidak menunggu-nunggu, apalagi pura-pura nggak dengar. Kadang ada anak-anak kalau dipanggil ibunya, ayo coba ke sini Fatimah. Fatimah, kemarilah. Pura-pura nggak dengar. Aku lagi nyusun Lego. Fatimah, Nyusun Lego. Fatimah, Nyusun Lego. Fatimah. Malah pura-pura tidur. Boleh nggak? Kalau dipanggil bundanya Fatimah, Hah, bundaku manggil. wah gitu dong ya. Langsung cepat ketemu bundanya. Siap bunda, ada apa bunda? Wah gitu. Itu anak yang saleh. Itulah anak yang berbakti pada orang tua. Jadi mulai sekarang nggak boleh ya menunda-nunda panggilan orang tua. Bisa? Jadi adab pertama kepada orang tua, bersegera memenuhi panggilan orang tua. Ulangi. Adab pertama pada orang tua adalah bersegera memenuhi panggilan orang tua. Soalnya ada lagi adik-adik kisah yang lain. Coba siapa yang tahu? Dia adalah seorang tokoh pemuka agama. Waktu itu dia dipanggil oleh ibunya. Tapi dia sedang mengerjakan ibadah sunnah. Lalu ibunya memanggil namanya, dia tidak kunjung menjawab pertama panggilan ibunya. Lalu ibunya pun kesal dan marah. Lalu ibunya pun mengucapkan sebuah kalimat yang akan menjadi doa. Apa kata ibunya? Ya, di antara ucapan kalimatnya adalah semoga engkau nanti diuji atau dipersulit dengan wanita yang buruk. Wah, siapa dia? Ada yang tahu namanya? Kita kasih hadiah spesial kalau tahu. Kita lanjutkan ceritanya. Lalu kemudian suatu hari ada perempuan yang menyukai pemuda ini. Tapi pemuda ini tidak merespon. Ya, tidak memberikan timbal balik ya, menyapa perempuan itu enggak. Akhirnya perempuan ini kesal. Dia kemudian bertemu dengan pengembala domba. Lalu mereka itu dengan pengembala domba itu melakukan perbuatan yang Allah benci ya. Sehingga kemudian waktu berlalu perempuan itu hamil, mengandung anak. Siapa ya? Lalu anak siapa? Lalu kemudian perempuan itu mengadu kepada sang raja bahwa dia itu sudah hamil dan ayah yang ada di kandungannya ini adalah pemuda yang taat tadi. Padahal dia melakukan hubungannya itu sama siapa? Pengembala domba. Ini anaknya pengembala domba ini adik-adik ya. Loh, kasihan pemudanya malah difitnah. Siapa pemuda itu? Siapa? Bukan ya. Siapa? Bukan Abu Bakar ya. Ayo. Kemudian adik-adik, raja pun segera memerintahkan ya, ketika bayi itu sudah lahir, raja memerintahkan kepada pasukannya untuk datang ke tempat ibadah pemuda tersebut. Wahai pasukan, berangkatlah kalian, tangkap pemuda itu, bawa kemari, hancurkan semuanya. Wow. Akhirnya pasukannya pun berangkat. Udah sampai belum? Belum sampai. Belum sampai syaraf, Pak. Udah sampai belum? Udah sampai belum? Kok jauh banget ya? Itu loh, sampai bawah. Udah sampai belum? Belum sampai?
Udah sampai belum? Kok belum sampai, jauh banget tuh adik-adik. Namanya Arab jauh kan. Udah sampai belum? Udah sampai belum? Udah sampai belum? Nabrak lo ini. Belum sampai? Sampailah ya pura-puranya ya. Akhirnya pemuda itu kedatangan pasukan yang jumlahnya sangat besar, lalu memanggil pemuda ini. Keluarlah. Wow. Pemuda ini pun keluar. Maaf, ada apa ya? Ada apa? Ikut. Wow, langsung dibawa, ditangkap, lalu rumah ibadahnya dirubuhkan, diratakan sampai dengan tanah. Waduh adik-adik, kejam sekali pasukannya ya. Kemudian pemuda itu datang menghadap sang raja. Lalu raja pun berkata, wahai pemuda, itu perempuan, dia mengatakan anaknya itu adalah anakmu. Kenapa engkau tidak bertanggung jawab? Kenapa engkau tidak bertanggung jawab atas anakmu? Engkau seorang pemuka agama, kenapa berbuat seperti itu? Wow. Lalu pemuda itu mengatakan, wahai raja, aku tidak pernah melakukan hal buruk itu. Alah, lah itu buktinya. Wah, gitu ya. Hah? Akhirnya pemuda itu pun kemudian berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah mendatangkan pertolongan kepada pemuda itu. Lalu pemuda itu bertanya kepada sang anak bayi ini, anak bayi. Suara apa itu? Bayi. Suara Kak Yogi ya tadi ya. Kok bayi sih, gimana sih? Oh, Kak Yogi pura-pura jadi bayi. Lalu pemuda itu bertanya, wahai nak, apakah aku ini ayahmu? Gitu. Kira-kira bayi ini bisa ngomong nggak? Harusnya tidak bisa lah, wong bayi kok ngomong itu loh ya. Serem adik-adik. Kemudian bayi itu pun menjawab, Bukan. dia bisa ngomong. Lalu bayi itu menjawab, Ayahku adalah pengembala kambing itu loh. wah, langsung plot twist ya teman-teman ya. Iya, rajanya pun jadi malu. Ya, kenapa Kak? Bukan. Rajanya pun jadi malu adik-adik. Akhirnya rajanya pun minta maaf ke pemuda ini. Wahai pemuda, namanya adalah Jurej. Siapa namanya? Nah. Wahai Jurej, aku minta maaf. Aku tidak tahu ini. Wah, gimana ini? Kalau begitu, aku akan menggantikan rumah ibadah itu. Kita bangun ulang, dibangun dengan berlapis emas. Kata Jurej, tidak usah raja. Cukup engkau bangunkan rumah ibadah itu seperti semula saja. Wah, lihat, ini orang yang saleh adik-adik. Kemudian dia menyadari bahwa ujian ini datang karena dia pernah mengabaikan panggilan ibunya, padahal dia sedang ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah itu boleh dibatalkan, lalu memenuhi panggilan ibunya. Misalnya teman-teman lagi sholat sunnah, lagi sholat duha, Allahu Akbar, ibunya manggil, Abdurrahman, nak, sini nak. Waduh, bunda manggil. Gimana nih ya? Oh, misalnya gitu ya. Maka adik-adik boleh batalkan sholatnya, kemudian menuju panggilan orang tua. Tapi kalau adik-adik misalnya ya sholat wajib ya, amal ibadah yang wajib ya, sholat terutama sholat wajib, maka ini selesaikan sholatnya. Kalau kita misalnya kepepet nih hujan, lalu sholatnya harus di rumah misalnya, Allahu Akbar, ibu kita manggil ya, Abdurrahman, nah ini kan ibu kita manggil, dia nggak tahu kalau kita lagi sholat. Maka kita bisa mengeraskan bacaan salat kita. Misalnya fi jannatin na'im thullatun minal awwalin. Kita kelaskan biar ibunya dengar. Ya, ibunya belum dengar, kita agak kencangkan lagi biar ibu tahu kalau kita sedang salat. Misalnya Allahu Akbar. Wah, misalnya dikeraskan ya takbirnya. Ya, gak usah pakai mic kan repot, masa sholat nggak pakai mic, nyari mic dulu ya, nggak usah. Gitu ya adik-adik ya.
Jadi ini pentingnya memenuhi panggilan orang tua. Jangan sampai orang tua kesal, jangan sampai orang tua marah. Kalau sampai orang tua berkata hal-hal yang buruk, itu bisa jadi doa. Mau? Mau nggak kayak gitu? Enggak. Jadilah anak yang baik, segera memenuhi panggilan orang tua. Lomba duduk rapi. Wahidun, Satu, Itsnaini, dua, Salasatun, tiga, Arba'atun. empat, Penciptaku, Allah, nabiku, gini, agamaku, Islam, belum. Semangat banget kalau musuhku ya. Baik. Penciptaku, Allah, nabiku, agamaku, Islam, musuhku. setan. Tuh kan, masih sama. Ini udah mau selesai loh kegiatan kita family gatheringnya, masih nunjuk aja. Mau sampai kapan adik-adik? Nah, siap nggak nunjuk? Oke, coba ya, bener lo ya. Jangan PHP lagi lo ya. Kak Yogi udah seneng di PHP. Nggak nunjuk kok, nggak nunjuk. Seneng. Musuhku setan. Tunjuk lagi. Jangan ya. Ulangi. Penciptaku, nabiku, agamaku. Kok wajahnya meragukan ini ya? Nunjuk nggak? Bener lo ya. Anak muslim itu harus sesuai kesepakatan lo ya. Ya. Enggak? Bener? Musuhku. Nah bagus nih, nggak nunjuk ya. Iya bagus. Jangan nunjuk. Oke, lomba duduk rapi. Adab kepada orang tua yang pertama, memenuhi panggilan orang tua. Pulang dari sini, kalau pulang habis family gathering ini adik-adik sampai rumah, kalau ayah ibunya panggil segera datang. Meskipun lagi megang HP, misalnya lagi seru nonton, misalnya lagi nonton Kak Joko The Explorer misalnya ya. Hah? Loh, Kak Joko kan? Oh Kak Yogi The Explorer. Oh ya, misalnya lagi nonton itu lagi seru, Kak Yoginya misalnya lagi hanyut misalnya gitu ya. Wah, lucu nih Kak Yogi lagi hanyut di sungai gitu kan. Ibunya manggil, "Nak, Salih." Simpen HP-nya, segera memenuhi panggilan orang tua. Angin, hujan. Adab kepada orang tua yang kedua. Sudah siap dengar yang kedua adabnya? Apa Kak Yogi? Adab yang kedua. Adab yang kedua kepada orang tua ini sebagaimana adabnya sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Siapa yang tahu nama ayahnya Usamah? Zaid siapa? Zaid bin Haritha ya. Usamah bin Zaid itu adalah anak yang dibesarkan dan dididik dengan cinta dan kasih sayang. Bapak ibunya itu lembut dan penuh kasih sayang. Begitupun Zaid sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat sayang juga kepada Zaid dan anaknya yaitu Usamah. Usamah itu tumbuh besar dalam keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, hingga membuat dia sangat berbakti pada ibunya. Suatu hari ibunya Usamah minta dibelikan. Dibelikan apa, ada yang tahu? Jamar kurma ya. Ini pohon kurma. Nanti itu yang paling atas mendekati pang daunnya yang pertama itu biasanya ada jamarnya ya. Ada
batang yang masih muda, yang lembut bisa dimakan. Kelapa juga sama ada, seperti itu. Ada yang pernah makan? Jamarnya kelapa? Kak Yogi waktu kecil suka makan itu, enak banget. Ya, tapi jangan nebang kelapa habis ini ya. Iya, kalau ada saja. Kemudian ibunya mengatakan kepada Usamah, lagi pengen makan jamar kurma. Maka Usamah bin Zaid pun segera mengumpulkan uangnya, karena pada waktu itu harga satu pohon kurma sangat mahal. Ya, harga jamar kurma, pohon kurma saat itu kurang lebih sekitar 3.000 dirham. Oh, ini sekitar 30 juta adik-adik. Oh, ya mahal banget ini pohon kurma yang sudah besar ini ya. Karena pohon kurma itu berharga sekali di masa itu. Dia bisa berbuah setiap musimnya dan buahnya bisa dijual, makanya pohonnya mahal. Ya. Kemudian adik-adik, kemudian Usamah pun mengeluarkan uang yang sangat banyak itu untuk hanya membeli pohon kurma lalu ditebang. Wah. Roboh nggak pohonnya? Roboh ya. Habis itu orang-orang bertanya, Usamah, oh pohon kurma mahal-mahal kok ditebang itu loh, gitu ya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya ibuku menginginkan jamar kurma, maka aku pun rela membeli pohon ini dan aku tebang, karena ini semua demi ibuku. Semua yang ibuku inginkan, semua yang ibuku mau, jika aku mampu memenuhinya, akan aku penuhi. Itu anak yang berbakti. Apapun yang ayah dan ibunya inginkan, kalau kita mampu memenuhinya, penuhi. Contohnya ibu kita bilang, nak, ayo belajar nak. Ibu kita pengen kita belajar, maka penuhi belajar. Nak, jadi anak yang rajin sholat ya nak. Ibu kita pengen kita rajin sholat, penuhi rajin sholat. Ibu kita nggak minta mahal-mahal. Ada ibunya yang minta, nak tolong nak mobil sport, Pajero sport nak, gitu. Nggak ada. Ya, paling ibu kita, ayah kita cuma minta kita jadi anak yang rajin sholat, yang rajin belajar, jadi anak yang jujur, jadi anak yang suka menolong. Paling itu. Kalau kita bisa memenuhinya, maka penuhilah permintaan ayah dan ibu. Bisa? Bisa memenuhi permintaan ayah bunda? Teman-teman pengen bahagia ayah bundanya? Pengen gak membahagiakan ayah bundanya? Seperti Usamah bin Zaid. Maka bikinlah orang tua kita bahagia dengan memenuhi permintaannya. Siap? Lomba duduk rapi. Gimana tadi mufradatnya? Kring kring darajatun, sepeda. Ngeng ngeng darajatun, nariyah. Bam bam syayaratun, mobil. Tut tut kitarun, kereta. Pom pom safinatun, wush wush ta'iratun, pesawat. Telolet telolet hafilatun. Masya Allah ya. Maka teman-teman semua, itu tadi adab kepada orang tua. Jam berapa ini? Takutnya sudah jam 6. Aman? Baik. Maka teman-teman semua, itu adab berbakti pada orang tua. Ini kalau kayak gini sering lihat HP itu, lihat jam adik-adik lu. Maka adik-adik semua, berbakti pada orang tua ini penting. Tadi kita sudah pelajari 2 adabnya. Yang pertama, memenuhi panggilan orang tua. Yang kedua, memenuhi permintaan orang tua. Maka adik-adik, ada yang ketiga. Apa Yogi yang ketiga? Yang ketiga adalah bersikap lemah lembut. Siapa tokohnya? Semua sahabat Nabi itu lemah lembut pada orang tua.
Pernah dengar nama sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair? Siapakah dia? Anaknya Umar? Bukan ya. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Pernah dengar? Pernah kan? Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang perawakannya atau bentuk tubuhnya, warna kulitnya, wajahnya itu hampir sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang anak yang tampan dan rupawan, pemuda yang tampan dan rupawan. Dia orang yang keren, dia orang yang terpandang. Dia itu kalau jalan di kota Mekah, itu orangnya jalan lalu lewat 10 meter gitu adik-adik, wanginya masih tercium. Orangnya itu bersih, bajunya bagus, wangi. Itu Mus'ab bin Umair. Dia sangat sayang dan lembut kepada ibunya. Hingga suatu hari dia itu menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam. Dan Mus'ab pun dengan pertolongan Allah dia memeluk agama Islam. Ibunya yang mendengar itu kecewa dan marah. Kemudian ibunya berkata kepada Mus'ab, ibunya nggak setuju, ibunya nggak suka, ibunya nggak mau dia memeluk agama Islam. Ibunya ingin dia itu keluar dari agama Islam. Ibunya itu sangat sayang kepada Mus'ab. Mus'ab itu kalau di kamarnya itu nanti dia nggak minta ibunya kasih buah-buahan. Dia nggak pernah merasa lapar karena ibunya, ayahnya selalu memenuhi kebutuhannya. Ini baik banget orang tuanya. Hingga adik-adik ibunya marah kepada Mus'ab karena dia memeluk agama Islam. Tapi apa yang dilakukan Mus'ab? Dia tetap menghormati ibunya, dia tetap sayang pada ibunya, dia tetap berlemah lembut kepada ibunya. Dia pun berkata kepada ibunya bahwa dia sangat suka memeluk agama Islam karena ini agama yang benar. Ibunya pun marah, dia mengunci Mus'ab bin Umair di kamarnya, gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih apa-apa adik-adik, kasihan ya. Wah, sampai akhirnya Mus'ab itu ya, ibunya kemudian dia nggak berhasil, sudah mengunci di kamar. Akhirnya ibunya menjemur badannya sendiri di tengah teriknya matahari. Ya, ibunya juga mogok makan, nggak mau ngapa-ngapain. Lalu di jendela Mus'ab bisa melihat ibunya berjemur. Berharap Mus'ab itu kasihan sama ibunya, tapi enggak. Mus'ab itu tetap memeluk agama Islam sampai ibunya lelah dan akhirnya membebaskan atau melepaskan Mus'ab. Adik-adik, lihat, ini contoh di mana orang-orang soleh terdahulu sangat baik sama orang tua. Mereka bersikap lemah lembut. Kalau ngomong lemah lembut, nggak bentak-bentak. Sekalipun orang tua memerintahkan kepada keburukan, kita juga harusnya tetap bersikap lemah lembut. Ini banyak anak hari ini merasa sudah pinter, hafalan Qur'annya lebih banyak daripada bapak ibunya. Di sekolah dia bisa menghafal 35 juz gitu ya. Hah? Emang nggak bisa? Nggak bisa berarti? Nggak bisa tuh 35 juz? Nggak bisa. Oh berarti 40 juz. Oh tambah banyak? Nggak bisa. Emangnya bisanya berapa juz? Oh 30 juz, Masya Allah ya. Iya adik-adik, misalnya hafalan kita 5 juz. Wah. Kayak Gi, aku juga sudah 10 juz. Hah? Udah 10 juz? Ada juz apel, juz mangga, juz kedua. Bukan itu ya. Ini di Al-Quran ini ya. Nah adik-adik, lalu bapak ibu kita juz 30 aja nggak hafal. Terus kita meremehkan ayah bunda. Nah, ayo sholat, baca Quran. Alah, bunda aja nggak hafal 30 juz 30. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh kita meremehkan orang tua. Lihat, Mus'ab bin Umair dia memeluk agama Islam. Ini keutamaan dan kedudukan yang mulia. Ibunya belum berislam, dia nggak meremehkan ibunya. Ya, jadi adik-adik nanti kalau adik-adik udah banyak hafalannya, ilmu agamanya banyak, adik-adik pinter,
nanti pendidikannya tinggi, tetap nggak boleh meremehkan orang tua. Harus hormat. Masya Allah ya. Tapi dari kisahnya Mus'ab bin Umair kita bisa melihat bahwa kalau orang tua memerintahkan pada keburukan, kita boleh menolak atau mengingkarinya. Contohnya, orang tua memerintahkan kepada kita, "Ayah Abdullah, itu tolong kamu kasih makan kucing. Nanti kucing itu bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Ayo minta sama kucing, doa sama kucing. Boleh nggak?" Nggak boleh, nggak usah diikutin ya. Kalau orang tua menyuruh pada keburukan, boleh ditolak. Ya. Kisah ini juga terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Ibunya nggak setuju waktu itu, tapi tetap bersikap baik dan lemah lembut. Lalu ada sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah juga, ini bapaknya para kucing ini ya. Iya, karena Abu Hurairah itu dulu waktu jadi pengembala, dia punya sahabat kucing. Jadi dia kalau mengembala kambing sambil main sama kucing dan deket banget sama kucing. Maka dia diberi julukan Abu Hurairah. Nah adik-adik, Abu Hurairah juga sangat lembut sama ibunya. Bahkan di antara adabnya Abu Hurairah, dia selalu bilang apapun yang akan dia kerjakan, lapor ke ibunya, lalu minta doa sama ibunya. Adik-adik pernah nggak minta doa sama ayah bundanya? Iya gitu, karena orang-orang soleh terdahulu bersikap lemah lembut, cerita sama orang tua, dan minta doa pada orang tua. Lomba duduk rapi. Ada 3 adab berbakti pada orang tua. Coba sebutkan yang pertama. Sebutkan yang pertama. Menuruti perintah orang tua. Yang kedua, tadi bukan menuruti perintah deh. Yang pertama apa? Panggilan orang tua. Yang kedua, memenuhi perintah orang tua. Yang ketiga, berlemah lembut pada orang tua. Mau nggak hari ini jadi anak yang nggak suka marah-marah kepada orang tua? Boleh nggak marah-marah sama orang tua? Nggak boleh. Kalau ngomong harusnya yang baik. Wa qulu linnasi husna. Ya, kepada manusia pada umumnya kita diperintahkan untuk berkata yang baik, apalagi kepada orang tua. Baik adik-adik semua, yuk ini Kak Yugi sambil nunggu itu kajian ayah bundanya belum selesai ya. Nah, sekarang kita main games. Yuk kita main games saja. Kita main games ketangkasan kalau gitu ya. Baik. Sekarang coba dirapihkan softnya. Kita mau main kereta-keretaan ya. Ya. Boleh. Ayo, nanti ini seru ini. Ayo dibikin softnya yang rapi. Ini udah rapi. Sekarang boleh hadap mana nih? Kanan. Hadap sana ya, hadap kanan. Kita akan main mobil-mobilan ini ya. Yo, yang sini juga sama. Ayo udah. Awas kena temennya, sorry. Ayo Mas, hadap sini. Ayo Kak, hadap sini. Yo. Yang akhwat juga sama. Yang akhwat sudah jadi loh barisannya. Sekarang pegang pundak temennya. Kita ini adalah bis. Wah. Ya, ini supirnya berarti udah supirnya. Supirnya adalah anak yang paling depan. Nah, ini penumpang ini ya. Penumpang tidur depan supir ya. Baik. Kita lagi naik bis adik-adik. Kak, nggak apa-apa Kak. Salih, nggak apa-apa biar Kak. Insya Allah. Siap. Yang belakang berarti kondekturnya ya. Nah, kondektur itu kalau di pesawat berarti pramugara ya kan. Kalau perempuan pramugari ya. Oke, siap. Baik, kita akan berlomba. Bis mana yang paling kompak, bis mana yang paling baik. Kak, ayo Kak sini Kak, maju sini Salih. Ayo masuk barisannya. Ayo Zain, masuk Zain. Ayo, nih sini kosong. Nah, sekarang pegang pundak temennya. Kita akan naik kendaraan.
kendaraannya berupa bis yang panjang, tapi bis ini akan melakukan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali. Wow. Ya udah, dari Bali ke Jakarta ya. Oke. Siap? Siap. Pegang pundak namanya. Kalau Kak Yogi katakan nanti mobilnya nyala teman-teman pakai suara gitu ya. Oke. Siap? Nanti yang paling semangat. Wah. Yang paling semangat nanti Kak Yogi bisa tunjuk kelompoknya untuk kita kasih hadiah. Semua anggota kelompoknya dapat hadiah ya. Siap? Oke. Ya. Kalau Kak Yogi bilang nanti jalan menanjak, berarti teman-teman gini. Wah, gitu ya, menanjak ya. Tapi sambil berzikir. Kalau naik kendaraan atau perjalanan kita safar, lalu jalannya nanjak, gimana zikirnya? Jadi sambil Allahu Akbar. Tapi kalau kayak bilang jalan menurun ke depan, nah zikirnya gimana kalau jalannya turun? Subhanallah ya. Bisa? Kalau kayak bilang mobilnya belok ke kiri, miring ke kiri. Kayak bilang belok ke kanan, miring ke kanan. Bisa? Ya. Ini awas kena ini kejedot ya nanti ya. Siap udah? Udah? Supirnya udah? Oke. Baik. Siap. Bis teloletnya segera dinyalakan. Kalau kayak bilang awas ada anak kecil, berarti telolet gitu ya. Oke, coba bisnya dinyalakan. Ayo suaranya. Kalau kita mau naik kendaraan gimana doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayo segera kita berangkat. Bisnya jalan. Kalau jalan gini. Gitu ya. Bisnya jalan. Oh, ini dari Bali semua ya. Ada jalan belok ke kiri. Iya. Belok ke kanan. Habis itu langsung lurus lagi ya. Ya. Jalannya lurus lagi. Suaranya. Jalan menanjak. Allahu Akbar. Jalannya lurus lagi. Belok kanan. Lurus. Turunan. Subhanallah. Lurus. Belok kiri. Belok kanan. Belok kiri. Tanjakan. Allahu Akbar. Turunan. Belok kiri. Belok kanan. Lurus. Mobilnya istirahat di rest area. Nafas dulu. Angin. Hujan. Kalau Kak Yogi bilang ada batu, berarti teman-teman loncat. Hap. Nah, siap ya. Oh ya, berdiri aja deh. Ya. Yo, berdiri sekarang. Ya. Siap bisnya?
Kalau ada batu, awas ada batu gitu ya. Loncat ya. Baik.